nggak sih teman-teman mendengar istilah toxic positivity? Mungkin kita sering ya dengar istilah toxic relationship, toxic people, atau mungkin istilah yang lain yang berkaitan dengan toxic. Tetapi apa sih sebenarnya toxic positivity itu? Dan bagaimana sebuah sifat positif dapat menjadi sebuah toxic yang justru berdampak sebaliknya? Mungkin dalam proses sebuah kehidupan, ada kalanya manusia juga mengalami masa-masa tersulit ya, ataupun terberat gitu. Dimana mungkin aku sendiri pun mengalami fase-fase itu gitu. Terutama ketika memasuki usia-usia dalam usia quarter life crisis. Seseorang mungkin dapat berubah menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal yang sepele. Misalkan saja mungkin dia akan lebih cepat tersinggung ketika ada ucapan temannya, atau mungkin melihat postingan di Instagram, melihat postingan di WhatsApp, ataupun yang lainnya. Jadi lebih ke sensitif gitu. Tapi memang wajar sih kalau misalkan kita mempunyai rasa marah, rasa kesal, sedih, ataupun khawatir, kecewa gitu. Sebenarnya itu wajar-wajar saja gitu, asalkan kita juga punya batasan ketika nanti sampai mengutarakan, sampai perasaan itu keluar, asalkan kita tidak sampai benar-benar menjadikan orang lain itu imbas dari perasaan yang tadi, yang aku sebutkan tadi. Nah, tetapi kalau untuk orang dengan toxic positivity, dia itu lebih cenderung akan selalu memperlihatkan sisi baik dan positif dari dirinya gitu. Namun di dalam hatinya sebenarnya dia itu mati-matian gitu, menahan emosinya untuk tidak keluar. Jadi jika secara tidak sengaja emosi atau perasaan yang tadi itu keluar, maka setelah itu dia akan merasa bersalah gitu. Jadi kalau untuk orang yang toxic positivity itu, jika seseorang itu menjadi sangat terlalu positif sehingga dia menekan habis-habisan emosi buruknya agar tidak keluar, dan sebenarnya itu akan berdampak yang sangat buruk terhadap dirinya. Dia akan mengalami stres berkepanjangan, dia juga akan mengalami fase yang sangat tidak rileks, tidak bisa damai dalam dirinya gitu. Tetapi terkadang dia itu tidak bisa menyadari hal itu gitu. Yang dia pikirkan, saya pengen terlihat sangat perfect, saya pengen terlihat sangat baik di mata orang lain gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih ciri-cirinya dari seseorang dengan toxic positivity? Ciri yang pertama yaitu dia tidak bisa jujur terhadap perasaan dirinya. Artinya seseorang yang toxic positivity ini cenderung sulit berdamai dengan dirinya sendiri. Dia akan sulit menerima saat emosi negatif tersebut keluar dari dalam dirinya gitu. Bahkan dia akan cenderung merasa bersalah jika misalkan emosi atau perasaan yang lainnya itu keluar secara tidak sengaja. Mungkin orang lain karena dia sudah, ya semua orang juga punya batasan ya. Dia pun sedemikian rupa menekan agar saya tuh pengen baik gitu, aku pengen perfect gitu di hadapan orang lain, pengen dicap bahwa oh dia itu memang perfect, dia itu sabar, tapi dia pun pasti punya fase atau titik di mana dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan perasaan yang emosi ataupun sedih ataupun ya marah gitu kan. Tetapi setelah itu dia akan merasa bersalah gitu, dan dia sangat sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri gitu, karena saking dia mati-matian menahan perasaan yang tadi, emosi negatif agar tidak sampai keluar. Nah, ciri yang kedua yaitu sulit untuk memanage emosinya. Ya, tadi yang aku sebutkan bahwa dia itu benar-benar mati-matian untuk menahan emosi buruk agar tidak keluar. Dan itu akan berimbas secara batin dan jiwanya bukan makin tenang, justru tidak tenang gitu. Dia selalu ketakutan, takut nanti ada lagi orang yang menyinggung perasaan saya, dan saya pun harus sedemikian rupa menahan gitu. Jadi dia itu bukan dengan dia mati-matian menahan emosinya, bukan dia merupakan orang yang pandai memanage, bukan. Kalau memang pandai ya ketika emosi keluar, kita pun bisa mengontrol diri gitu. Oh, berarti saya tuh jangan sampai ketika saya marah, jangan sampai melontarkan bahasa yang kasar gitu. Tapi terkadang ada orang bahwa ketika dia marah, ketika dia emosi,
dia pun lepas kontrol gitu, dia nggak bisa menahan diri. Ada yang seperti itu, karena ya variatif ya manusia itu. Mungkin aku pun di satu titik ataupun di suatu fase pernah mengalami hal tersebut. Kalau memang benar-benar tersudutkan, ya wajar sih, sebuah kewajaran, asalkan kita pun harus tetap, ya paling tidak kita meminta maaf gitu terhadap orang yang mungkin tadi menjadi objek imbas kemarahan kita gitu. Kalau memang orang tersebut tidak salah gitu, kalaupun memang orang yang tadi yang jadi korbannya adalah dia pemicunya sehingga kita memang tadi marah, ya kita pun bisa dong dialog secara baik-baik gitu. Tapi kalau untuk yang orang yang tipe toxic positivity, dia nggak bisa seperti itu karena dia sulit untuk memanage emosi. Dan yang ketiga, ciri ketiga yaitu dia itu selalu menghindari masalah, bukan mencari solusi, karena dia nggak mau terjebak dalam sebuah konflik gitu. Dia itu tidak suka tantangan yang menguras emosi, yang menguras energi negatif gitu, yang menurut dia emosi ini bakalan meledak gitu. Kalau saya menghadapi masalah ini atau saya harus bersinggungan dengan orang ini, saya bakalan ini dia udah pusing duluan gitu. Jadi daripada saya terjebak dalam konflik itu, lebih baik saya menghindari masalah gitu. Jadi dia tuh pengen terlihatnya tuh baik aja, positif aja gitu. Padahal dia tuh sebenarnya tersiksa gitu. Nah, ciri yang keempat yaitu dia selalu memberikan motivasi tetapi lebih cenderung menjudgment orang lain gitu. Dia tuh pengen terlihat perfect, dia pengen terlihat baik, dan dia itu selalu memberikan nasihat terhadap orang lain, tapi inti dari nasihatnya itu adalah menjatuhkan orang tersebut gitu. Misalkan saja ketika aku misalkan curhat sama orang yang tadi mungkin memiliki karakter atau tipe toxic positivity, aku lagi punya masalah nih, ibaratkan gimana ya, aku pusing nih misalkan gitu. Dia akan memberikan nasihat, memberikan saran, udah deh, kamu pasti bisa melaluinya gitu, tapi kadang kamu emang selalu cepat menyerah sih gitu. Nah, dengan dia mencoba untuk memotivasi kita, tapi setelah itu dia itu menjatuhkan kita dengan bahasa, kamu bisa melaluinya, tapi kadang kamu itu terlalu cepat menyerah sih gitu. Atau mungkin, masalah kamu mah tidak terlalu berat, coba bandingkan dengan masalah saya itu dulu gini-gini. Jadi dia membandingkan gitu, membandingkan dirinya. Atau kadang dia memberikan nasihat, tetapi nasihat tersebut itu justru menyakiti gitu, menyakiti orang yang tadi curhat sama dia gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita mendapatkan tadi ya masukan dari orang yang punya karakter seperti itu, kayaknya udah deh, cukup satu kali aku curhat sama ini, kok lebih cenderung sakit hati gitu kan. Kita pun akan membatasi diri dengan sendirinya. Kita pun sudah bisa menilai dia seperti apa kalau memang ketika kita curhat ternyata seperti itu, menyakitkan, bukan membuat kita tenang kan. Nah, tadi yang sempat aku singgung bahwa ciri yang kelima, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Seperti contohnya, tahu nggak, kita tuh pasti bisa gitu, tapi sayang sekali kita itu orang yang gampang menyerah, tidak sabar sih, misalkan bahasanya seperti itu. Atau, masalah segitu mah bisa, kalau aku sih pernah ngalamin misalkan masalah yang lebih besar gitu, tapi aku tidak pernah seperti kamu, misalkan gitu. Itu bahasa-bahasa yang menjudgment, bahasa yang membandingkan, yang membuat orang lain itu sudah bisa menilai bahwa dia itu, orangnya ini toksik deh gitu, bukan orang yang berarti penilaian aku selama ini terhadap dia salah dong. Nah gitu, artinya kita juga sudah bisa menilai dengan tadi ucapan-ucapan yang terlontar gitu. Jadi sedemikian rupa dia pengen terlihat perfect, tetapi secara tidak sengaja dia pun memunculkan identitas sebenarnya tentang dirinya gitu. Nah, mungkin ketika tadi teman-teman sudah menyimak ciri-ciri yang aku sebutkan, mungkin kita juga pernah mengalami situasi tersebut, atau kita pun secara langsung pernah berinteraksi dengan orang tipe toxic positivity. Nah, ketika ibaratkan kita berhadapan, atau sekarang pun kita memiliki teman yang tipe seperti itu, ya kita coba untuk memberikan motivasi, memberikan arahan sedikit demi sedikit, nggak langsung juga menjudgment sih, atau langsung to the point ngomongnya. Kadang dia juga punya kesensitifan yang lebih gitu daripada kita. Jadi kita pun harus memberikan tadi masukan, memberikan arahan, atau ya sedikit-sedikit lah gitu, agar dia tidak terjebak dengan situasi yang tadi dia pengen terlihat
perfect gitu, pengen terlihat baik dan positif di hadapan orang lain. Tetapi itu pun apa yang mungkin yang aku sampaikan tadi itu menjadi bahan pemikiran, introspeksi juga buat aku. Mudah-mudahan kita tidak termasuk juga dalam ciri-ciri orang tersebut. Dan kalaupun memang ada beberapa yang masuk atau pribadi aku pun demikian, ya kita sedikit demi sedikit untuk bisa merubahnya, agar kita juga tidak menjadi terjebak dalam kondisi toksik itu sendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga juga menjadi inspirasi agar kita terus bisa merefleksikan diri, introspeksi diri agar kita bisa hidup bisa lebih baik. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.